Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ke rekan-rekan sekalian. Hari ini saya akan memberikan video ya, ini tentang lahan yang menjadi kolam yang dulunya adalah tempat penyimpanan saya untuk menaruh hasil bolang dan dongkelan ya. Jadi kelapa-kelapa ini tidak langsung saya olah ya, ataupun tidak langsung saya apa-apakan, tetapi saya biarkan untuk istilahnya beradaptasi dulu ya, sehingga dia tidak akan stres pada saat kita pruning atau menyayatnya. Ini bisa disaksikan ya, pelaksanaan pruning ini massal banget, hampir kurang lebih ada 12 buah ya. Jadi selama ini saya membiarkan hasil dongkelan ataupun yang dari hasil ngebolang ya, tidak langsung saya apa-apakan, saya tumbuh liarkan dulu di tempat atas rumah saya, di dak rumah ini. Nah, mereka tumbuh subur, alhamdulillah ya, sehat. Tapi karena saya membuat kolam di atas, jadi mereka agak berhimpit-himpitan ya, makanya saya ambil keputusan untuk mempruning massal sekalian mengkerdilkan daun. Baik ya, itu yang saya lakukan ya. Emang udah 2 bulan usia mereka dari hasil bolang yang pertama saya taruh di atas ini. Oke, inilah kegiatan yang saya lakukan. Let's check it out. Jadi bagi para pemula ya, yang baru mulai belajar membuat bonsai kelapa, ini sekadar sharing dari pengalaman saya. Jadi kalau hasil kita bolang itu kan biasanya kita gatal ya, pengen cepat buru-buru punya bonsai kelapa yang daunnya kerdil, rimbun gitu ya. Itu kadang tangan kita gatal gitu ya, padahal itu istilahnya baru dapat dongkel dari alam atau baru kita bolang ya, istilahnya mereka tunas-tunasnya belum, ataupun akarnya belum sehat betul ya, karena kita dongkel. Nah itu jadi pengalaman saya dulu ketika langsung kita pruning ataupun kita tebas ekstrim, itu kebanyakan hasilnya gatot ya, gagal total alias mati. Jadi setelah dari pengalaman itu saya punya kesimpulan bahwa biarkan saja mereka tumbuh dulu gitu ya, istilahnya jangan buru-buru pengen kita sayat ataupun apa, karena mereka belum beradaptasi ya dengan tempat mereka yang baru. Jadi kebanyakan ya mati gitu kan, karena mereka belum beradaptasi dengan tanah yang media yang kita siapkan, dan itulah yang membuat mereka istilahnya susah payah ya untuk hidup. Makanya saran saya bagi para pemula yang baru mulai belajar seperti saya, biarkanlah mereka tumbuh dulu ya, gak usah khawatir kalau dalam masalah berbonsai kelapaan terlanjur tinggi pun tidak ada masalah ya. Nah, itulah ada teknik-tekniknya yang bisa dipelajari dari para master ya. Saya juga masih banyak belajar ya. Nah, ini pengalaman saya seperti itu. Kalau kata Bang Sugi itu jangan dibiarkan tanpa terawat, nanti bisa-bisa jadi pohon kelapa beneran. Emang bener juga ya, tapi biarlah. Jadi kalau proses pengecilan atau pengerdilan daun itu akan berjalan seiringnya waktu ya. Jadi kalau kita telaten, istilahnya rajin merawat, jadi itu akan menghasilkan hasil daun yang kerdil juga. Jadi nggak usah khawatir kalau tumbuh tinggi ya, biarkan saja dulu, yang penting mereka sehat dulu ya. Nah seperti ini yang saya lakukan, rata-rata ini sudah 2 bulan dari hasil ngebolang yang dulu ya. Itulah
Makanya saya beranikan untuk mempruning mereka, atau sedikitnya hampir tebas ekstrim ya sebenarnya ya. Cuma saya belum berani untuk tebas ekstrim, karena untuk tebas ekstrim itu butuhkan skill ya. Jadi kalau yang masih pemula-pemula seperti saya ini ya biasa sajalah ya, kita pruning bertingkat ya, ala bertingkat. Jadi banyak cara ya untuk mengerdilkan daun selain dari tebas ekstrim. Dan bagi pemula ya jangan dulu lah kita istilahnya tebas-tebas ekstrim ya, salah-salah malah mati ya. Jadi ini yang saya lakukan pruning saja dengan sistem bertingkat. Jadi hampir dari tiap lepas saya beri jeda itu antara 2 atau 3 jari ya. Jadi kegiatan pruning itu ya wajib dilakukan ya ketika daun-daun itu sudah mulai terlihat melebar. Jadi selain kegiatan rutin sayat menyayat yang kadang kita terabaikan karena kegiatan ya waktu kerja ataupun kegiatan yang lain, itu akan mengakibatkan daun melebar. Tapi tidak usah khawatir ya, karena seperti tadi itu, jadi selama kita rajin dan telaten merawatnya, pasti akan tercapai juga hasil daun yang kerdil. Dan kalau kata acarik bonsai, jadi jangan ada alasan untuk tidak merawat ya, dan harus selalu ada waktu untuk merawat mereka. Jadi kita harus berkomitmen ya dengan hobi kita, jangan sampai mereka merana karena ya kita yang teledor. Ya, jadi kalau kita sudah berkomitmen dengan hobi kita, ya mudah-mudahan ya dari sekedar hobi akan menjadi hoki. Ya kalau bisa menghasilkan, ya itulah harapannya ya. Selain kita bersalurkan hobinya, juga bisa mendapatkan income ya. Oke rekan-rekan sekalian, itu ya jadi harapan kita melalui hobi yang disalurkan ini. Selain hati gembira ya kan, yang kalau melihat mereka tumbuh subur, juga ya mudah-mudahan bisa menambah-nambah pundi-pundi ya. Kalau ada yang berminat mungkin kan bisa kita jual seperti itu ya. Oke, inilah yang saya lakukan untuk mempruning secara massal koleksi saya ya. Mudah-mudahan mereka tumbuh menjadi lebih bagus ya, lebih estetik. Itu saja yang saya share kali ini, mudah-mudahan menginspirasi rekan-rekan sekalian, terutama yang pemula seperti saya, untuk selalu merawat dan perhatikan perkembangan bonsai kelapa kita ya, sehingga akan menjadi seperti yang kita inginkan, menjadi bonsai kelapa yang indah. Oke. Nah ini hasilnya ya, 12 lebih hasil pruningan malam ini. Itu saja yang saya share kali ini. Terima kasih bagi yang telah menyaksikan. Mudah-mudahan video ini dapat menghibur ya. Saya ucapkan salam satu hobi. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terakhir saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.